Selamat datang di Indonesia. Bersiaplah menyambut ajang akbar Piala Dunia U17. Dalam hal ini, Pemprov Jawa Tengah memastikan Stadion Manahan Kota siap digunakan untuk kompetisi Piala Dunia U17 2023. Stadion Manahan sendiri memiliki kapasitas 20.000 penonton. Stadion ini merupakan stadion pertama di Indonesia yang pernah menjadi tuan rumah event olahraga difabel terbesar di Asia Tenggara, ASEAN Para Games 2011. Sebelumnya, stadion ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia yang kedua, yakni Bapak Soeharto pada tanggal 21 Februari 1998. Manahan saat ini sebagian besar digunakan untuk pertandingan sepak bola dan juga digunakan sebagai tempat rumah Persis Surakarta. Dilihat dari letak geografis, Stadion Manahan berlokasi di Surakarta yang cukup strategis. Berdiri megah di tengah-tengah pusat kota, dekatan dengan stasiun kereta, terminal, bandara, hotel, dan jalan raya dan pusat perbelanjaan, dan menjadikan Stadion Manahan sebagai salah satu yang paling strategis dalam menggelar event olahraga skala nasional maupun internasional. Bulan September 2008, Stadion Manahan terpaksa ditutup dikarenakan tengah dilakukan renovasi stadion. Proyek renovasi lapangan yang menelan biaya sekitar 1,6 miliar rupiah. Gunanya, renovasi Manahan adalah untuk menghilangkan image negatif dari Stadion Manahan sendiri. Dan di Juli 2009, setelah menunggu hingga berbulan-bulan, akhirnya seluruh rangkaian renovasi Stadion Manahan telah rampung dikerjakan. Stadion Manahan pun kembali dibuka dan sudah difungsikan kembali. Namun, berselang 10 tahun tepatnya bulan Agustus 2018 silam, stadion tersebut kembali direnovasi besar-besaran dan diperkirakan akan selesai pada akhir 2019. Stadion Manahan di Surakarta akan segera menjadi satu di antara stadion mewah yang ada di Indonesia. Bahkan disebut-sebut akan menjadi stadion utama Gelora Bung Karno Mini setelah selesai direnovasi. Ya, Raja Nainggolan salut dengan keputusan Sandy Walsh dan Jordi Amat untuk dinaturalisasi. Menurutnya, bukan hal yang mudah bagi seorang pemain menempuh perjalanan jauh ke Indonesia untuk membela tim Merah Putih. Mantan pemain Inter Milan itu sendiri, Raja Nainggolan sempat menolak permintaan untuk membela timnas Indonesia. Pemain Belgia berdarah Indonesia ini mengaku bisa saja dia memilih memperkuat timnas Indonesia jika didekati sejak muda. Ya, gelandang yang menghabiskan sebagian besar karirnya di Italia itu tercatat pernah memperkuat timnas Belgia dari berbagai kelompok umur dan memiliki 30 penampilan bersama timnas senior Belgia. Jika Anda kembali ke masa itu dengan organisasi seperti saat ini, mungkin itu bisa berubah dan sekarang mereka sedang berada di jalan yang positif, tambah Raja Nainggolan. Sebagai pemain asal Belgia, Raja menyatakan dia cukup mengenal dua pemain naturalisasi, yakni Sandy Walsh dan Jordi Amat. Saya tahu dua pemain yang pernah saya lawan. Sandy Walsh adalah teman baik saya. Kami dekat ketika dia di Belgia. Saya pernah melawan Jordi Amat, bek tengah, dia pernah bermain di Belgia juga, tutur Raja Nainggolan. Sandy Walsh yang lahir di Belgia saat ini bermain untuk klub negara kelahiran Calvin McLean. Sedangkan sebelumnya pada 2022 ia pindah ke Liga Malaysia untuk membela Johor Darul Ta'zim. Sedangkan Jordi pernah bermain untuk klub Belgia Open. Melihat potensi para pemain berdarah Indonesia yang berkarir di luar negeri,
khususnya di Eropa. Raja pun meyakini timnas Indonesia akan menjadi sangat kuat jika dapat merekrut mereka berdua. Kata Raja Nainggolan, "Sejujurnya saya pernah berbicara dengan Sabrina, atau pemain timnas putri Indonesia yang berdarah Jerman. Jika semua pemain berdarah Indonesia dibawa dan bermain untuk negara ini, mereka akan punya tim yang sangat bagus," tutur mantan pemain AS Roma itu.